Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, pernah dengar gak pepatah bahwa teruslah bersemangat dan teruslah berproses sampai idolamu bisa menjadi sainganmu. Mungkin ini kata yang tepat untuk mengatakan apa yang terjadi di babak ketiga Sinquefield Cup 2022 dalam rangkaian Grand Chess Tour di Amerika Serikat. Apa yang lebih menyenangkan dari mengalahkan idola kita, kemudian menembus rating 2700 pertama kali, dan mengalahkannya dengan buah hitam, sekaligus mematahkan rekornya 53 game Magnus Carlsen tidak terkalahkan dari catur klasik, dipatahkan oleh Hans Niemann. Hans Niemann, kita tahu teman-teman, pecatur yang kontroversial karena ketika mengalahkan Magnus Carlsen di Champion Chess Tour, dia mengatakan chess speak for itself, yang artinya catur berbicara untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Dini hari tadi, babak ketiga Sinquefield Cup 2022 Grand Chess Tour. Magnus pegang buah putih, Hans Niemann pegang buah hitam. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa bantu RL Chess dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Magnus memulai dengan langkah D4 dijawab oleh Hans dengan kuda F6. Kemudian putih C4, hitam E6, putih kuda C3, hitam gajah B4. Ini merupakan pembukaan Nimzo Indian Defense. Sang kreatornya adalah Ron Nimzowitsch, pecatur legendaris dunia. Setelah gajah B4, ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh juara dunia Magnus Carlsen. Yang paling banyak dimainkan adalah langkah E3, menteri C2, dan kuda ke petak F3. Tapi Magnus memilih langkah berbeda, yaitu langkah G3. Kalau teman-teman menonton Champion Chess Tour, pasti teman-teman tahu bahwa persiapan Hans Niemann ketika berhadapan dengan Magnus Carlsen selalu luar biasa. Nah, langkah G3 ini mungkin untuk keluar dari persiapan Hans Niemann. Hans melanjutkan dengan langkah rokade pendek, kemudian putih gajah G2, hitam D5, putih A3. Gajah memukul kuda C3, skak. Pion B pukul gajah, kemudian pion D memukul pion C4. Putih kuda F3, hitam C5. Putih rokade pendek, hitam pion C memukul D4. Putih menteri memukul pion D4, hitam kuda C6. Putih menteri memukul pion C4, hitam E5. Putih gajah G5, hitam H6. Putih benteng F D1, hitam gajah E6. Ancam balas ancam. Putih lakukan benteng memukul menteri, hitam gajah pukul menteri. Benteng memukul benteng A8, benteng memukul benteng. Putih gajah memukul kuda, pion G pukul gajah. Ya, teman-teman sobat pencinta RL Chess, pencinta catur Indonesia pasti tahu bahwa Magnus Carlsen merupakan King of Endgame, rajanya permainan catur dalam fase permainan akhir. Itulah kenapa Magnus begitu cepat untuk memakan menteri di petak D8. Tapi bagaimana cara Hans Niemann bisa mengalahkan rajanya permainan akhir dalam permainan catur? Putih lanjutkan dengan Raja F1 menjaga pion E2, hitam benteng D8, langsung ambil jalur yang terbuka. Kemudian putih Raja E1, hitam kuda A5. Teman-teman, ini merupakan 18 langkah dan dalam posisi ini dikatakan bahwa hitam lebih baik. Putih benteng D1. Coba menukar benteng, Hans menolak. Cerdik sekali karena, kita tahu bahwa putih memiliki kelemahan dua pion dalam posisi struktur yang kurang bagus. Putih kuda D2, hitam tarik gajah E6. Putih mendorong pion C4, gajah memukul pion, kuda memukul gajah, benteng memukul kuda. Ya, Magnus Carlsen mengorbankan satu pion, tapi dia coba ambil kembali dengan benteng D8, skak, kemudian Raja G7, putih gajah D5, hitam benteng C7. Putih benteng A8, hitam A6. Putih benteng B8, hitam F5. Putih benteng E8, hitam E4. Makin besar keunggulan bagi pemain hitam. Putih coba bongkar dengan G4. Tapi ini langkah yang kurang bagus untuk putih. Mengapa? Karena ini membuat keunggulan hitam jadi lebih bagus lagi. Dan dalam momen krusial ini, Hans Niemann menemukan langkah yang tepat.
benteng ke petak C5. Boom. Kemudian putih tarik gajah A2, pion F tidak memukul G4, tapi dia pilih kuda ke petak C4. Mengancam pion A3, putih A4. Ya, mengapa putih tidak memukul saja ya, gajah pukul kuda, kemudian benteng akan memukul gajah dan memakan pion F5. Mengapa Magnus tidak pilih ini? Ya karena ini akan membuat hitam baik juga teman-teman dalam posisi yang lebih unggul dengan benteng ke petak A4. Dan yap, rajanya akan naik ke petak F6. Jika dilanjutkan dengan raja D2, maka akan ada B5. Kemudian raja E3, maka benteng A3, raja E4, dan A5. Yap, kita akan coba ganggu dari dua pion promosi ini. Itulah kenapa Magnus pilih A4. Ya karena dia juga tahu bahwa gajahnya sedang mengancam pion F7 dan dia coba benteng E7. Kemudian Hans Niemann kuda D6, putih benteng E7 dan pion F memukul G4. Kemudian putih benteng D7, hitam E3. Boom. Cerdik sekali Hans Niemann di sini. Kalau misalkan Magnus memukul kuda di petak D6, apa ide hitam? Adalah benteng C1 skak, benteng tutup. Kemudian benteng memukul benteng, raja pukul benteng, dan pion akan promosi. Kemudian Magnus, pion F memukul pion E3, hitam kuda E4. Masih coba dengan benteng C1 dan menciptakan forking. Putih raja F1, menolak untuk makan pion F7. Mengapa? Ya jika benteng memukul pion F7, maka hitam akan jalankan raja G6. Maka teman-teman, ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya dan raja ke petak D1 akan ada kuda C3 forking. Sementara jika memilih kembali dengan benteng ke petak D1 akan ada benteng C1 skak, benteng menutup, benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan akan tercipta forking, gajah akan jatuh. Nah, bagaimana jika raja bergeser saja ke petak F1, maka hitam akan benteng C1 skak, raja G2, dan akan ada benteng C2. Ya, gajahnya harus tetap menjaga benteng di petak F7, gajah B3, maka akan ada benteng E2. Ini sulit bagi pemain putih, guys. So, itulah kenapa Magnus Carlsen pilih raja F1. Hans Niemann benteng C1 skak, putih raja G2, kemudian benteng C2 dimainkan oleh Hans Niemann. Gajah memukul pion F7, Magnus. Kemudian hitam benteng pukul E2 skak, raja G1, benteng E1 skak, raja G2, benteng E2 skak, raja G1. Dua kali langkah yang sama barulah Hans Niemann di sini percaya diri dengan memainkan langkah lain, raja ke petak F6. Putih gajah D5, hitam benteng D2. Ancam balas ancam. Kemudian benteng F7 skak, raja G6. Benteng D7. Ini merupakan langkah yang salah dan membuat Hans Niemann bisa setup kuda ke petak G5. Dengan ide, yap, kuda ke petak H3 atau F3. Nah, jika putih di sini gajah ke petak F7, maka hitam akan raja F6 saja. Jika benteng memukul benteng, maka kuda ke petak F3. Ya jelas, ini akan menyulitkan bagi pemain putih karena ya ada keunggulan pion ini, guys. Yap, dan memang dalam partainya Magnus lakukan gajah F7, Hans Niemann raja F5, benteng memukul benteng, kuda F3 skak, raja G2, kuda memukul benteng, putih A5. Hitam raja E5, putih raja G3, hitam kuda F1 skak, raja F2, kuda memukul pion H2, putih E4. Raja memukul pion, gajah E6, raja F4. Putih gajah C8, hitam kuda F3, putih gajah B7, hitam kuda E5, putih gajah makan pion A6, kuda C6. Untungnya, pergerakan dari kuda Hans Niemann itu begitu cepat dan bisa mengambil pion A5. Kalau ini nggak tepat, teman-teman, ini bisa ada perlawanan dari pemain putih dan bisa bahaya buat Hans Niemann. Untung banget pergerakan kudanya cepet banget. Dan, ya, waktu yang tepat untuk menahan pion di petak A5. Putih gajah B7, kuda memukul pion A5. Putih gajah D5, hitam H5. Gajah F7, H4, gajah D5, raja E5. Ya, Magnus Carlsen menyerah, teman-teman. Kenapa menyerah? Apakah ini tidak bisa nahan remis, Bang? Ya, jika dilanjutkan dengan contohnya gajah ke petak F7, maka akan ada kuda C6 dan ya,
Ini mudah ya untuk pemain hitam melanjutkan ini guys. Dengan seperti ini. Salah satu pion pasti akan promosi. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Berkat kemenangan ini Hans Niemann mengambil alih puncak klasemen sendirian 2,5 poin dari 3 babak. Sementara Magnus Carlsen 1,5 setelah Hans Niemann diikuti oleh Wesley So dengan 2 poin. Teman-teman, apa komentar kalian? Pastinya rating Magnus turun dan sekarang minus 4 jadi lebih menyulitkan lagi untuk menuju 2.900. Sementara Hans Niemann untuk pertama kali menyentuh elo rating 2.700. Kalau kata dia, ini rasanya seperti mimpi teman-teman. Karena ini prestasi yang luar biasa sepanjang karir caturnya bisa mengalahkan juara dunia catur. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus Herald Chess untuk terus berkembang. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku. Kalau kalian lihat pagi-pagi ini ada yang senyum-senyum tipis, bisa jadi itu fans MU dan fans Hans Niemann ya.